Pada presentasi hari ini, berikut adalah materi presentasi yang akan kami tayangkan. Yang pertama adalah apa itu RPP. Lalu, materi pembelajaran yang akan kami sajikan di RPP, yaitu urcait. Lalu yang ketiga ada KI dan KD atau kompetensi inti dan kompetensi dasar. Lalu ada indikator pencapaian kompetensi. Ada tujuan pembelajaran, lalu materi, metode, media atau alat, dan bahan pembelajaran dan sumber belajar yang kami gunakan, lalu langkah-langkah pembelajaran, penilaian, lampiran materi, dan juga lampiran penilaian. RPP atau yang biasa disebut Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan rencana yang menggambarkan prosedur dan perorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Berikut pedoman dan prinsip dari menyusun RPP. Yang pertama, kompetensi yang direncanakan dalam RPP harus jelas, konkret, dan mudah dipahami. Yang kedua, RPP harus sederhana dan fleksibel. Yang ketiga, RPP yang dikembangkan sifatnya menyeluruh, utuh, dan jelas pencapaiannya. Yang terakhir, harus koordinasi dengan komponen pelaksana program sekolah agar tidak mengganggu jam pelajaran yang lain. Urcait. Menurut Permendiknas nomor 41 tahun 2007, komponen RPP adalah identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Materi urcait akan diajarkan di SMAN 7 Yogyakarta. Materi urcait diajarkan pada kelas 10 semester 1. Materi urcait akan mengajarkan mengenai urcait official dan unofficial. Materi urcait akan diajarkan 1 kali pertemuan dengan waktu 2 kali 45 menit. KI dan KD. Kompetensi inti. K1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. K2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dan pergaulan dunia. K3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bagian kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Keempat, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dan yang dipelajari di sekolah mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar 3.1 menafsirkan tindak tutur yang terkait dengan memberi dan meminta informasi mengenai waktu atau jam. Di lingkungan sekolah, pada teks interaksi transaksional lisan dan tulis sesuai konteks penggunaannya dengan memerhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. 4.3 memproduksi teks interaksi transaksional lisan dan tulis pendek dan sederhana terkait tindakan untuk memberi dan meminta informasi mengenai waktu atau jam di lingkungan sekolah dengan memerhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks. Indikator penilaian kompetensi 3.3.1 memilah konjugasi kata kerja yang tepat untuk digunakan dalam kalimat memberi dan meminta informasi mengenai waktu atau jam. 3.3.2 menggunakan kata kerja yang tepat untuk memberi dan meminta informasi waktu atau jam. 4.3.1 merancang teks tulis dalam bentuk dialog sederhana untuk memberi dan meminta informasi waktu atau jam menggunakan kata kerja dan konjugasi yang tepat.
Tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan ini, diharapkan peserta didik dapat menafsirkan tindak tutur dan memproduksi teks interaksi transaksional lisan dan tulis pendek dan sederhana terkait dengan informasi waktu atau jam. Tentunya disertai dengan struktur dan tata kebahasaan yang benar. Materi, metode, media atau alat, dan bahan pembelajaran dan sumber belajar. Materi pembelajarannya, fakta, konsep, prosedur, dan metakognitif. Metode pembelajaran, pendekatan saintifik dengan model discovery learning. Media atau alat pembelajarannya, kami menggunakan LCD, laptop, dan bahan tayang PowerPoint. Sumber belajar kami ambil dari Netwerk Kursbuch A1 dan Netwerk Arbeitsbuch A1. Langkah-langkah pembelajaran. Pendahuluan, waktu 15 menit. Pertama, guru melakukan pembukaan dengan mengucapkan salam dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Lalu yang kedua, peserta didik merespon salam dan peserta didik berdoa. 3. Guru memeriksa kehadiran peserta didik. Yang keempat, guru menginformasikan topik materi pembelajaran apa yang akan diajarkan. Dan yang kelima, guru menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran topik tersebut. Kegiatan inti, waktu 60 menit. Reflection, guru menyajikan materi mengenai dialog percakapan, memberi dan meminta informasi waktu. Lalu peserta didik diperbolehkan untuk memberikan komentar mengenai dialog tersebut. Research. Pertama, peserta didik diminta untuk dengan cermat mengidentifikasi susunan kalimat yang terdapat dalam dialog. Lalu, peserta didik diminta untuk menyebutkan susunan kalimat yang terdapat dalam dialog. Guru menyajikan materi urcait dari sumber buku dalam bentuk tayangan LCD. Lalu peserta didik menyimak dan menuliskan informasi apa saja yang mereka dapat. Setelah itu, mereka diperbolehkan untuk memberikan komentar dan menyampaikan tulisan dari informasi tersebut. Setelah itu, guru menyajikan materi selanjutnya, yaitu urcait dalam bentuk inofficial dan official. Kembali lagi, peserta didik dapat mengamati dan memberikan komentar pada sajian tersebut. Yang selanjutnya adalah tahap discovery. Pertama, peserta didik akan dibagi menjadi kelompok yang masing-masing beranggotakan 4 orang. Lalu guru menginformasikan kegiatan yang akan dilakukan oleh peserta didik, yaitu membuat cerita keseharian, memberi dan meminta informasi, waktu atau jam, official dan inofficial dengan struktur kalimat yang benar. Dalam application, setiap kelompok membuat cerita keseharian dengan kreatif. Lalu, peserta didik menggunakan kata kerja yang sudah dipelajari dalam membuat cerita. Communication. Peserta didik menyajikan cerita keseharian tersebut di depan kelas. Lalu guru memberikan tanggapan terhadap cerita keseharian yang telah disajikan. Guru membagikan rubrik penilaian diri dan teman sebaya terhadap sikap peserta didik selama berdiskusi. Lalu peserta didik mengumpulkan rubrik penilaian setelah selesai mengisi. Dan guru memberikan informasi mengenai sumber referensi untuk mengulang materi. Langkah terakhir dari pembelajaran yaitu kegiatan penutup yang beralokasikan 15 menit. Pertama, guru dan peserta didik menyimpulkan mengenai materi yang telah dipelajari pada pertemuan ini. Kemudian, guru menginformasikan mengenai tugas berupa soal uraian yang terdapat dalam Netwerk Arbeitsbuch A1 guna menilai pemahaman peserta didik pada materi. Lalu, guru akan menginformasikan materi yang dipelajari pada pertemuan berikutnya. Yang terakhir, guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan mengucap syukur kepada Tuhan atas pembelajaran yang berjalan dengan baik. Pada penilaian terdapat instrumental hasil penilaian. Aspek yang dinilai ada 3, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan untuk teknik penilaian adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sikap. Kami menilai 4 poin, yaitu penilaian observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan penilaian jurnal. Yang kedua adalah pengetahuan.
Dan terakhir adalah keterampilan yang kami fokuskan pada penilaian kemampuan menulis dan penilaian kemampuan berbicara. Berikut adalah lampiran materi yang akan kami gunakan, serta lampiran penilaian untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan.